terkait dengan pembahasan mengenai masalah salaf, atau tadi penanya menyebutkan apa tadi? Wahabi. Aliran salafi, aliran Wahabi, kalau berkuasa akan menumpahkan darah sesama muslim yang tidak sepaham. Baik, ini terkait pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang aneh. Kenapa pertanyaan yang aneh? Karena yang kita ketahui bahwa ketika seseorang bermanhaj salaf itu praktis tidak ikut-ikutan dengan masalah politik kekuasaan. Bagaimana mungkin dia akan berkuasa sementara tidak membahas yang terkait dengan masalah kekuasaan. Bahkan kita tidak akan menemukan kajian mereka yang terkait dengan masalah menggulingkan penguasa. Bahkan di kelompok mereka itu jangankan menggulingkan, ngerasani penguasa saja itu tidak boleh. Silakan nanti ketemu dengan saudara-saudara kita yang ngaji manhaj salaf, mereka itu untuk mencela penguasa saja tidak boleh. Jadi mereka itu mencela penguasa saja tidak boleh. Bahkan mereka itu sangat taat kepada pemerintah. Contoh misalnya pada saat Ramadan, kalau di Muhammadiyah kan pakai hisab, berbeda dengan pemerintah. Kalau salaf enggak, mereka akan ikut dengan keputusan pemerintah. Bahkan andai pun yang dibuat oleh pemerintah itu, keputusan pemerintah tersebut itu dalam tanda kutip mendolimi mereka, mereka tidak akan melawan. Itu salah satu prinsip dari manhaj salaf. Jadi itu pertanyaan yang agak aneh, karena tidak, bagaimana mungkin kemudian mereka merebut kekuasaan kemudian berkuasa dan menumpahkan darah kaum muslimin. Karena konsep dalam salaf itu konsepnya adalah bahwa kebaikan itu bukan dari atas, bukan dari kekuasaan, tetapi dari pribadi masyarakat yang baik nanti akan membentuk pemerintahan yang baik. Jadi dari masyarakat yang baik akan membentuk pemerintah yang baik. Karena kalau masyarakatnya ini tidak baik, dengan cara apapun kita membentuk atau memilih pemimpin, maka karena bibitnya bukan bibit yang baik, maka hasilnya tidak baik. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah makan kacang? Pernah ya? Kalau kacangnya itu semuanya isi 3, mau dimakan dengan cara merem, dapatnya isi 3. Dengan cara terbuka, dapatnya isi 3. Dia ambil pakai tangan kanan, dapatnya isi 3. Dia ambil pakai tangan kiri, makanya tetap tangan kanan, dapatnya tetap isi 3. Karena semua bibitnya kacangnya baik. Tapi kalau kemudian kacang ini kopong-kopong, gombong-gombong, mau dilihat dengan merem, diambil dengan merem, kopong, melek, kopong, tangan kanan, kopong, tangan kiri, kopong. Nah, konsep dalam manhaj salaf itu adalah kalau semua rakyat baik, maka pemimpin yang tampil adalah orang yang baik. Nah, kalau semua rakyat amanah, maka pemimpin yang tampil adalah amanah. Tapi kalau rakyat ini adalah rakyat yang sudah terbiasa korup, biasa bikin nota palsu, biasa bikin LPG fiktif, biasa bikin saksi palsu, biasa rapel tanda tangan, nanti kalau berkuasa ya kurang lebih sama. Jadi konsepnya adalah membentuk masyarakat yang mereka semua adalah orang-orang yang baik. Jadi di manhaj salaf itu tidak ada kamusnya revolusi, itu tidak ada. Nanti silahkan baca salah satu buku pedoman yang biasa dipakai, misalnya kitab Ushulus Sunnah yang dipakai oleh Imam Ahmad rahimahullahu, yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di situ tidak boleh bagi kita untuk memerangi penguasa yang sah. Kalau kemudian
Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenai masalah Wahabi, saya tidak paham apa yang dimaksud dengan Wahabi. Jadi silahkan nanti teman-teman, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Wahabi ini lebih kepada stigma, bahkan hampir-hampir nyaris tidak kita temukan organisasi yang namanya Wahabi. Kalau misalnya ada, itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kapan, berdiri tahun berapa, itu tidak ada. Yang tidak pernah ada ormas yang namanya Wahabi. Di negeri kita tidak terdaftar, di negeri lain juga tidak terdaftar. Jadi tidak ngerti apa yang dimaksud dengan Wahabi. Bagaimana menyikapi orang yang mencaci atau menjatuhkan pemimpin? Ini salah satu ciri orang Khawarij. Antum tahu tidak Pak, di zaman dahulu ada seorang perawi yang bernama Al-Hasan bin Al-Hayy. Al-Hasan bin Al-Hayy ini hafalannya luar biasa. Sampai-sampai ia dimasukkan dalam sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi masalahnya dia punya keyakinan boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Gara-gara itu seluruh ulama di zamannya mentahdir dia, melarang untuk mengambil ilmu dari dia. Tuh lihat Pak. Kenapa? Karena mereka melihat pemikiran ini bahaya sekali. Bisa bikin fitnah nanti. Ya. Karena kalau orang sudah mencaci maki pemimpin di mimbar-mimbar, yang terjadi apa Pak? Provokasi. Lama-lama apa? Akan terjadi apa? Kemelut, fitnah. Makanya kata sebagian ulama, imamun dolum khairun min fitnatin tadum. Imam yang zolim itu lebih baik daripada kemelut yang tak ada ujungnya. Iya. Naam ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena ketika terjadi kemelut, ya, keamanan hilang, kelaparan pasti terjadi, ekonomi murat-marit, akhirnya kita tidak saling percaya. Antum baca deh bukunya Syekh Abdul Malik Ramadhani yang berjudul Pandangan Tajam Terhadap Politik, yang diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani itu. Bagus banget itu, menceritakan bagaimana kejadian dulu di Aljazair. Karena sebagian orang yang memberontak kepada pemimpin, akibatnya mengerikan Pak. Dijelaskan di situ sejelas-jelasnya. Dan saya juga dulu waktu kuliah berteman dengan teman-teman Aljazair, mereka juga cerita seperti itu. Akibat pemberontakan, asal muasalnya dari itu, mencaci maki pemimpin dulu. Utsman bin Affan dulu terbunuh dari itu dulu Pak. Banyak orang yang mencaci maki Utsman. Utsman kolusi, nepotisme. Utsman ya enggak ini. Akhirnya banyak orang marah terhadap Utsman bin Affan. Nah, kesempatan ini kemudian digunakan oleh orang-orang yang memang benci kepada Islam untuk lebih menyulut permusuhan. Terjadilah yang terjadi sampai terbunuhnya Utsman bin Affan ya subhanallah. Hati-hati akhi maka dari itu. Ya. Bukankah yang lebih baik kita doakan kebaikan? Sekarang kalau antum jelek-jelekan, apakah itu bisa merubah keadaan? Enggak. Tapi kalau antum doakan, ya Allah berikan dia hidayah, kira-kira kalau Allah berikan dia hidayah manfaat enggak Pak? Banget. Iya. Ada sebagian orang mengaku ahli sunnah, tapi masih sering mencela pemerintah dan ikut-ikut dalam urusan politik. Apakah mereka masih bisa disebut sebagai ahli sunnah? Yang mencela pemerintah itu bukan ahli sunnah. Karena itu kata Al-Barbahari, kalau engkau melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka itu adalah ahli sunnah. Tapi kalau engkau melihat ada orang yang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, maka itu adalah ahlul bidah. Ahli sunnah itu mereka tidak mencela pemerintah, tidak mendoakan kejelekan untuk pemerintah. Ya, kalau ada yang mencela pemerintah, maka itu bukan ahli sunnah. Ya. Adapun ikut-ikut dalam urusan politik, ini sebagian
bentuk ahli sunnah, kadang dia keliru di dalam hal yang seperti itu. Ya, mungkin di masa mendatang akan menyeret dia ke dalam berbagai bahaya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini orang-orang lugu, mau jadi politikus, tapi sebenarnya pahlawan kesiangan, tidak ngerti apa-apa. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang bukan keahliannya, bukan wewenangnya. Dalam perkara-perkara yang mungkin bisa menyeretnya ke dalam hal yang kurang baik. Ya, masalah itu didudukkan semuanya pada tempatnya. Yang berwenang di satu masalah, biarkan dia diwenangnya. Kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, seorang dai, seorang ustadz, seorang pengajar, dia tekuni bidangnya. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang bukan bidangnya. Iya. Dan dengan itu akan menjadi baik perkara, insya Allah akan tenang, tidak ribut-ribut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua di atas kebaikan dan melindungi kita dari segala kejelekan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.